warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in da'iman abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashra. Siapa orang yang artinya siapa orang yang bersolawat kepadaku sangka sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Amma ba'du, ahibbatul kiram, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, alumni SMP 83 dan 65 itu 65 85. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua dicatat sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik, yang mendapatkan husnul khotimah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, hari ini kita mendapatkan satu tema yang luar biasa. Luar biasa, jadi tema ini nggak pernah basi, nggak pernah orang merasa bosan, termasuk para ulama. Dari generasi ke generasi buku-buku baru keluar terus. Aneh aja. Buku-buku baru tentang sholawat. Ya sholawat kan dari zaman dulu ada. Kenapa ini? Emang nggak cukup? Karena memang nggak selesai urusan sholawat ini pada satu masa seperti sholat kan selesai itu. Kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kalian seperti aku sholat. Udah selesai. Tapi sholawat ini aneh. Dia selalu hidup, selalu keluar karya-karya ulama tentang sholawat. Ada satu buku yang menceritakan tentang sholawat tadi. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahkamuha wa fawaiduha wa fadailuha wa fawaiduha. Di buku ini menerangkan dulu sebelum menjelaskan tentang keutamaan
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Dari ayat ini bisa banyak sekali tafsir-tafsir para ahli tafsir ya Pak. Pertama ada kata inna. Inna dalam bahasa Arab itu artinya harfu nasab wa taukid, artinya sesungguhnya, berarti pasti, sungguh. Berarti kalau Allah hanya udah bilang sungguh berarti beneran nih gitu. Kalau Allah nggak pakai bilang sungguh aja udah beneran, apalagi pakai kata sungguh. Maksudnya biar kita lebih ini, kalau Allah udah kasih kata inna, perhatian kita disuruh lebih kencang soal urusan yang akan Allah sebut setelahnya. Di dalam ayat ini ada dua. Satu khobar, berita. Yang kedua perintah. Berita, ada dua berita. Kemudian ada dua perintah. Ini mulai ada cabang-cabangnya. Beritanya apa? Beritanya Allah ingin memberitakan dirinya, zatnya Allah yang maha mulia dan tinggi, bersolawat kepada nabinya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, aku, kira-kira gitu. Wa malaikata, dan para malaikatnya. Itu dua berita. Yang pertama berita tentang Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua berita nomor dua, malaikatnya ikut bersolawat. Yang ketiga perintah. Perintah dari Allah untuk ahlil ardh, untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku saja bersolawat kepada Nabi ini. Yang kedua, malaikat yang suci semua bersolawat kepada Nabi yang mulia ini. Berarti Allah ingin memberitakan kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad di sisinya. Ini yang bikin makhluk yang lain kelepek-kelepekan, kira-kira begitu. Aku bersolawat kepada Muhammad, lalu seluruh malaikatku bersolawat kepada Muhammad. Makanya ini hanya orang khusus. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hei orang-orang yang beriman, ikutan dong, ikutan. Aku yang mulia, yang maha tinggi saja sholawat kepada hambaku yang kucintai. Malaikatku semua yang suci bersolawat kepada Nabi. Kamu orang-orang beriman punya nasib baik, ikut satu perbuatan yang sama perbuatan kita dengan perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip. Artinya nggak mungkin sama kita bersolawat dengan Allah, nggak mungkin. Perbuatan kita kan nggak mungkin sama. Tapi dalam satu perbuatan Allah katakan, aku bersolawat, malaikat bersolawat. Hei orang beriman, beriman kepada aku, sholawat kamu, ikuti sebagaimana kami bersolawat. Luar biasa. Ini ada berita, ada satu perbuatan di alam tinggi, perbuatan di alam, di arusnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sholawat ini hal apa? Dari hal ini aja kita udah bisa bayangkan betapa dahsyatnya sholawat Nabi. Luar biasa ya. Tinggal perbedaan penafsiran para ulama yang berbeda-beda tentang sholawat kepada Nabi yang Allah lakukan itu seperti apa, dan sholawatnya malaikat seperti apa, dan sholawatnya kita manusia seperti apa. Karena pasti berbeda sholawatnya Allah dengan sholawat makhluknya, karena perbuatan Allah mustahil sama dengan perbuatan makhluknya. Tidak bisa ada persamaan antara Allah dengan hambanya makhluk apapun, tidak ada yang sama ya. Makanya kita dapat penjelasan di sini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai apapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai apapun. Berarti ketika Allah bersolawat dan malaikat bersolawat pasti berbeda. Sholawatnya Allah, kita lihat bagaimana para ahli tafsir menerangkan tentang sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan dawamur rahmah. Dawamur rahmah, rahmat yang dawam, yang terus menerus, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau adalah rahmatan lil alamin. Diri Nabi adalah rahmat Allah selamanya, lil alamin, untuk seluruh alam. Subhanallah. Ini penjelasan pertama, tafsir pertama. Lalu malaikat bagaimana tafsirnya? Ini pendapat terkuat ya, pendapat terkuat. Malaikat gak mungkin sholawatnya sama dengan sholawatnya Allah. Lalu bagaimana sholawatnya malaikat? Sholawatnya malaikat adalah dawamul istighfar. Permohonan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW secara kontinu, terus menerus. Jadi Nabi kita SAW, dia orang yang maksum dari segi tindakan, perbuatan dilindungi Allah. Yang kedua, beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dawamul istighfar yang dibaca oleh malaikat. Malaikat jumlahnya berapa? Ya, luar biasa. Jumlah malaikat itu bertambah terus dan bertambah terus dan bertambah terus. Jumlahnya udah triliunan. Jumlah malaikat itu triliunan, bahkan mungkin biliun-biliun. Udah nggak kehitung sama sekalian. Nggak ada kalkulator yang bisa menghitung jumlah malaikat. Kayak apa malaikat sebanyak itu membaca sholawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedudukan Nabi ini, saudara? Luar biasa. Yang berikutnya sholawatnya kita. Allah perintahkan, kalau Allah sudah bersolawat, malaikat sudah bersolawat, barulah Allah katakan, ya
sungguh-sungguh. Subhanallah. Makanya ayat ini menyampaikan berita perbuatan Allah dan malaikatnya, sekaligus menyampaikan berita kedudukan Nabi Muhammad di sisinya. Jadi sangatlah tidak pantas dan tidak layak ada orang tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Gak pantas, gak layak. Apa saja yang terkait dengan Nabi pasti mulia, karena dia dimuliakan sama Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, dia itu taubatnya diterima ketika bertawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi saking tinggi kedudukan Nabi Muhammad, Allah tulis namanya di arasnya, nama Allah dan nama Muhammad. Nabi Adam ketika bertaubat, dia sebut nama Nabi Muhammad. Lalu ditanya, kenapa kau sebut nama itu? Memang siapa dia? Saya melihat nama engkau di sebelahnya ada nama Muhammad terpampang di arasmu. Aku yakin pasti nama itu nama yang mulia seperti nama engkau. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabatnya namanya Jabir, wahai Rasulullah, apa makhluk pertama yang Allah ciptakan? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ya Jabir, pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Min nurihi, dari cahayanya Allah. 2000 tahun sebelum penciptaan makhluk. Sebelum penciptaan langit dan bumi 2000 tahun Allah sudah menciptakan dulu Nur Muhammad. Dari situlah Nur Muhammad menyebar ke seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita cerita Nabi SAW menyambungkan, berarti beliau itu Nur Muhammad, ada satu riwayat, satu hadis dikatakan diturunkan oleh Allah ke Nabi Adam, ke sulbi Nabi Adam, ke sulbi Nabi Adam, kemudian turun ke Nabi yang lain, Nabi yang satu, terus ke Nabi, sampai ke ayah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus keturunan dan sampai ke ayahnya, sampailah ke Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu pertama kali dalam penciptaan, terakhir kali dalam pengutusan, kerasulan terakhirnya. Penciptaan pertama kali, pengutusannya terakhir kali, penutup para nabi dan rasul. Saudara sekalian, dari sini bisa kita perhatikan bahwasannya kedudukan sholat kepada Nabi Muhammad SAW sekarang dari segi bahasa, as-salatu ala nabi, di sholat ini apa artinya? Ini juga sholatnya, Allahu Akbar, itu juga sholat. Sholat secara definisi fikih adalah perbuatan
Itu sholat, cara menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aturan yang ditentukan. Sholat juga berarti doa. Sholat juga artinya dalam bahasa Arab doa. Yang ketiga, sholat artinya adalah pujian. Jadi bisa pujian, bisa doa, itu semua artinya sholat atau perbuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyembahan Allah. Saudara sekalian, sholawatnya manusia adalah doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pujian. Kalau kita baca Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, ya Allah berikanlah kesejahteraan, sejahtera, keselamatan. Itu artinya sholat juga dalam bahasa Arab. Tapi makanya sholawatullah alaih, jamaknya sholawat, sholat mufradnya. Sholawatnya manusia kepada Nabi Muhammad SAW adalah doa untuk Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Diajarilah kita cara bersolawat. Dalam sholat tidak sah sholat seseorang tanpa sholawat kepada Nabi. Hati-hati. Hati-hati. Jadi ketika kita mengagungkan Nabi Muhammad, ya, kita mengagungkan Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia adalah sedang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Beda halnya dengan pandangan orang-orang kafir yang meremehkan Nabi. Emang orang kafir dia gak punya nasib, gak punya nasib di dalam kemuliaan ini. Dia bilang, ya Nabi Muhammad aja minta didoain sama umatnya, berarti dia orang gak selamat tuh. Buktinya dia minta didoain. Buktinya Allah suruh umatnya untuk mendoakan nabinya dengan sholawat. Tandanya dia sendiri gak yakin dia selamat. Kata siapa? Orang kafir. Nah, kalau orang udah gak yakin Nabi kita selamat, ya kafir. Akhirnya gimana? Pendapat ini, Bapak Ibu sekalian, inilah menunjukkan sholawat Nabi itu menunjukkan kemuliaan pada Nabi, tapi sekaligus sholawat Nabi ini menunjukkan Nabi Muhammad adalah makhluk, tetap makhluk ya Allah. Jangan sampai kayak orang itu, ada makhluk dijadi Tuhan-Tuhan sama dia. Oh, lupa daratan dia, lupa diri. Dan dalam sholawat ini Nabi ini orang besar, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan
kita diperintahkan bacaan sholat kita di akhir Allahumma salli ala kalau Nabi kata-kata begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu riwayat yang Nabi ajarkan kepada kita untuk akhir setiap sholat kita. Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam sholat itu namanya tadi sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Nabi Muhammad Ibrahimiyah karena Nabi menggandeng datunya. Dia gandeng datunya Ibrahim di situ. Dan ini adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang dibaca dalam sholat. Tapi apakah sholawat hanya itu saja? Tidak. Sholawat itu bebas. Segala sholawat, doa, bahkan pujian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pujian, Pak. Itu semua diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yu'azzim sya'air Allah, fa innahu min taqwal qulub." Barang siapa orang yu'azzim, yang mengagungkan sya'air Allah, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar itu artinya kebesaran-kebesaran agamanya yang Allah tunjukkan. Tanda-tanda kebesaran Allah kan ada yang Allah tunjukin nih buat kita. Kita ikut mengagungkannya atau sesuatu yang Allah cintai, yang Allah hormati, yang Allah muliakan. Kita ikut memuliakan. Kata Allah, "Fa innahu min taqwal qulub." Itu adalah termasuk bagian daripada ketakwaan hati. Termasuk ketakwaan hati. Kita mengagungkan yang Allah agungkan. Nah sekarang Nabi Muhammad diagungkan gak sama Allah? Selesai. Terus kita mengagungkan Nabi Muhammad. Selesai. Itu min taqwal qulub. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya catat apa itu lagi berdiri? Namanya Mahalul Qiyam. Lagi berdiri mengucapkan marhaban. Marhaban itu artinya selamat datang. Apa sih yang kita harapkan? Kita menunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya berharap
namanya Hasan. Sahabat Nabi, Nabi suruh duduk ente, duduk. Nabi yang suruh ini. Ente aja duduk. Ramai orang, ada orang nggak taat sama Nabi. Dan kalau nggak taat sama Nabi, repot urusannya. Berarti dia nggak taat sama Allah, betul tidak? Karena Allah katakan ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nabi udah suruh duduk, aku nggak mau. Kata Nabi, tunggu dulu sebentar. Kata Hasan namanya, tunggu dulu sebentar. Sampai Nabi duduk, begitu Nabi duduk, Hasan baru duduk. Begitu dia, orang udah ramai, ente nggak taat sama Nabi, bongkar ini. Apa jawab Hasan? Ketika ditanya kenapa dia nggak mau duduk saat Nabi perintah dia duduk, Hasan menjawab pakai syair, karena dia ini penyair yang selalu membela Nabi. Zaman itu zamannya syair-syair. Makin hebat orang kalau syairnya bagus. Adu syair. Nah, salah satu penyair Nabi adalah Hasan bin Sabit. Jawab tudingan orang-orang kepada Hasan tadi. Hasan jawab pakai syair. Apa kata Sayyidina Hasan? Dia katakan, khiyami qiyami lil habibi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu ya hadzal jamal fala yaqum. Katakan apa? Qiyami lil azizi alayya fardun. Berdirinya saya untuk yang aziz, orang yang mulia kayak begini, buat saya fardun, buat saya wajib. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Meninggalkan yang fardu itu enggak lempeng, orang yang enggak lurus. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu. Aku heran bagi orang yang punya akal dan punya pemahaman. Ya rohadal jamal, melihat keindahan ini, fala yaqumu, dia enggak berdiri. Keindahan ini datang ente tadi. Akal ente di mana? Nabi kalau suruh orang jangan berdiri, duduk, karena dia enggak mau dihormati. Cuman ente harus tahu diri siapa yang datang ini. Kewajiban kita menghormati dia. Biarlah sampai Nabi duduk dulu, baru kita ikut duduk, mentaati perintahnya. Subhanallah. Jadi ketika kalau kita baca Mahalud, dan itu Nabi gak salahkan. Nabi gak salahkan. Benar, bahkan Nabi senang perbuatan orang ini karena Sayyidina Hasan melakukannya karena cinta, bukan karena semangat melawan Nabi. Dia bukan melawan Nabi. Dia pakai akal yang tinggi. Ini ada. Nabi memang suruh kita duduk, tapi ini ada. Bagaimana mungkin kita duduk duluan? Nabi masih berdiri. Subhanallah. Ini ada etika, Pak. Kita nih kalau di acara resmi pemerintahan, coba lihat. Gubernur mau datang, hadirin dipersilahkan berdiri. Gubernur. Presiden datang, hadirin dimohon berdiri. Begitu presidennya duduk. Begitu duduk, ramai-ramai pada duduk. Lah, ini etika bagaimana, saudara? Dalam hal kita tadi maulid, itu yang dibaca sejarahnya. Dari sebelum Islam, kondisi jahiliyah, sampai kelahiran Nabi, lahirnya rahmatan lil alamin di muka bumi, kita bahagia. Akhirnya
Begitu dia lahir, kita berdiri. Yang kita berdiri ini ajaran siapa nih? Ajaran ulama dari zaman dulu. Kita berharap majelis kita ini kehadiran sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nabinya udah meninggal, jasad udah dimakamkan di Mekah, di Madinah maksud saya sudah. Tapi ruh Nabi nggak pernah mati, saudara. Ruh Nabi terus, dia rahmatan lil alamin. Dia lihat umatnya semua. Bahkan Allah memberitakan tentang umatnya kepada Nabi Muhammad setiap hari Jumat. Ini umatmu ya Muhammad. Apabila umat Nabi melakukan amal soleh, amal baik, Nabi kita senang. Kita pengen dilirik sama Nabi. Nazrah. Sekali aja pengen dipandang sama Nabi. Kita cinta sama dia. Kita nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah ketemu sama dia. Tapi kita jadi umatnya mau taat, mau ini. Kita mau ditengok. Syukur-syukur kita bisa nanti bareng-bareng ketemu sama Nabi Muhammad. Sehingga kita berdiri deh begitu baca tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu wujud kecintaan kita kepada orang yang makhluk yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, emosional. Tapi di dalam majelis-majelis tertentu, majelis-majelis orang mulia, majelis-majelis orang-orang yang baik, sesekali dari mereka ada yang melihat didatengin oleh Nabi Muhammad SAW. Kita berharap ya minimal kita ikut melihat Nabi SAW. Ya. Jadi ada akhlak kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita melihat Allah memuliakan dia, bersolawat kepada. Sekarang kita lihat solawat yang lain bagaimana. Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pagi hari keluar rumah dengan wajah berseri. Wajah berseri. Dilihat sama sahabatnya, ditanya, "Ya Rasulullah, ada apa kau pagi ini keluar dengan wajah seperti ini berseri-seri? Pasti ada kabar gembira dari Allah sampaikan kepada kau ya Muhammad." Nabi katakan, "Betul, aku sudah didatangi semalam, diberitakan berita bahwasanya siapa dari umatku yang bersolawat kepadamu 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali, dan Allah akan ampuni dosanya 10 kali, dan Allah hapus keburukannya 10 kali, dan Allah tambahkan untuknya 10 kebaikan, dan Allah berikan kepada
begitu aja lepas tanpa salawat, itu orang bakhil namanya. Hati-hati. Kalau pengajian kayak gini kita nggak nyangka-nyangka nih. Ada hadis Nabi kita sebut, nama Nabi kita sebut, kita lewat sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, gitu ya. Terus menerus kayak begitu. Itu bagaimana keluar dari majelis enggak pada bersih, dosanya diampuni Allah. Banyak kita dapat kayak begini kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau bercerita begini, barang siapa orang yang sedang atau sudah merasakan dekatnya ajal, umurnya udah sebentar lagi, hendaknya dia melakukan amal-amal yang pahalanya besar-besar, sehingga usianya yang pendek tadi menjadi mubarakah, umur yang berkah, seakan-akan usianya panjang. Kenapa? Karena amal yang dilakukan amal yang berkah. Salah satunya apa? Hadir majelis ilmu, dia sebutkan. Karena di majelis ilmu ini ada kenaikan terus, nambah pemahaman, nambah ketinggian, nambah kecintaan, nambah derajat, dan juga apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kenapa Nabi Muhammad solawat Nabi disatukan dengan keberkahan umur? Apa hubungannya? Apa kaitannya dengan keberkahan umur? Ini kayak model kita nih, usianya udah pala berapa nih? Pala 5 ya Bu ya. Pala 6 ada nggak pala 6? Ya, pala 6 udah tinggal dikit lagi kalau gitu. Iya. Udah pala 5 nih, ini udah artinya sebentar. Kalau dia baca sholawat, Imam Ibnu Athaillah kasih pendapat ajaib. Dia bilang apa? Mana lebih hebat? Mana lebih hebat kamu beribadah kepada Allah? Seluruh waktu untuk ibadah kepada Allah dengan sholawat satu. Mana lebih hebat? Bagi orang-orang arif, dia akan mengatakan yang lebih hebat, dia kalau ibadah kepada Allah hanya untuk mendapatkan ampunan dan ridho serta rahmat Allah Ta'ala. Ibadah kayak begitu dengan satu sholawat, satu kali sholawat lebih hebat daripada ibadah itu semua. Sekali sholawat. Kok bisa begitu? Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa engkau beribadah kepada Allah, hasilnya tergantung kadar ibadahmu kepada Dia. Kadar ibadah kita kepada Allah tuh yang kita dapatkan tergantung yang kita kadarnya itu. Keikhlasannya, suka-suka kita lagi sholat ya contoh, Allahu Akbar, khusyuk-khusyuk, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, iya dompet saya ternyata keselip di sana tadi di bawah bantal. Oh, aman ada dompet saya, baru itu tuh daripada kelihatan sama anak saya. Keinget dompet, keinget sendal, keinget kucing, keinget utang, lagi sholat bisa begitu. Kita nanti nih, hasil yang kita terima, sholat kita
berusaha puasa, lagi puasa tetap aja ada aja ngomongin orang. Kita cuma berusaha doang, berusaha. Tapi yang dihasilkan nantinya hasil ibadah kita itu yang lebih baik. Ada orang arif, ibu, bapak sekalian, malam hari lagi sholat malam dia baca Quran. Baca Quran, tiba-tiba ada orang jalan malam itu kedengeran suara kakinya dari belakang rumahnya. Oh, dia dengar nih, dia baca Quran. Udah itu apa? Dia kencengin bacaannya. Dia kencengin gitu. Udah itu dipelanin lagi, lama-lama dia asik baca Quran. Plak, ketiduran. Begitu ketiduran dapat mimpi. Dia mimpi dibawa ke satu alam oleh malaikat, dikasih lihat buku catatan hari ini nih. Hari ini kamu tadi sedekah, hari ini tadi kamu sholat begini, tadi puasa, tadi ini, sampai malam kamu tadi sholat begini. Ada catatannya semua. Dia buka, dia lihat, daftar amal saya, baca Al-Quran. Tadi dia baca sampai ayat sekian. Pas ayat sekian kosong. Ada lagi ayat sekian itu. Ini kok catatan saya hilang nih ayat. Dia bilang, Tuhan, saya tadi baca nih ayat. Itu tadi kamu nggak baca karena kamu ngencengin. Tadi ente baca bukan karena Allah lagi. Tadi nyambung baca Qurannya sama Allah. Begitu dia lihat orang dikencengin bukan Allah. Begitu ente nyambung lagi, dan ada lagi di sini. Menangis dia sedih, ya Allah. Berarti tadi saya itu Allah kasih lihat dia orang soleh, catatan. Begitulah para wali, Allah buka rahasia-rahasia yang orang nggak tahu. Allah bukain buat dia, sehingga dia lebih menyempurnakan lagi. Itu yang seperti itu orang soleh, wali dan auliyaillah masih ada kosongnya catatannya. Bagaimana kita, saudara? Kita gimana, Pak? Terus bedanya apa sama sholawat? Begitu baca sholawat tadi sekali aja, ibadah tahajud, puasa, baca Quran, wirid segala macam, itu tergantung usaha kita. Itu hasilnya. Giliran sholawat Nabi, Allah yang maha sempurna bersolawat kepada kita. Sempurna dari sisi rububiyah, uluhiyah, kesempurnaan ketuhanan yang Allah berikan kepada kita. Selesai. Sekali aja kita dapat sholawat dari Allah, sekali aja. Mau ditimbangin ibadah yang kita kerjain dari pagi sampai malam sama 100 sholawat, nggak sebanding. Amal yang kita perbuat itu tergantung keikhlasan. Tapi sholawat satu saja, Allah bersolawat kepada kita dengan kesempurnaan ketuhanannya. Subhanallah, kita dapat. Ini yang dibilang apa? Inilah yang menambah umur kita itu jadi panjang, jadi mubarak. Ibu ya, Pak, sholawat kepada Nabi SAW sehari jangan kurang dari 100. Jangan kurang, itu nyelamatin kita dunia akhirat. Jangan kurang. Sholawat Nabi banyak banget modelnya. Waduh, kalau kita
sholawat mudoriyah, qasidah mudoriyah, sholawat terus itu sambil muji Nabi, sambil sholawat. Ada lagi burdatul madin, sholawat terus isinya. Subhanallah, macam-macam model sholawat. Para ulama nggak habis-habis mengarungi keindahan, keagungan, kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW. Kata-kata itu gak cukup, selalu ada kata-kata baru untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita akhiri, Sirah ini bentuk kalimat yang kita baca bagaimana yang terbaik. Nah, yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus adalah khusus buat orang yang umur udah kayak kita nih. Kita udah merasa hidup tinggal bentar lagi. Baca sholawatnya, ya Bu ya, Pak. Baca sholawatnya jangan disendiriin doang. Kaitkan dengan jumlah yang banyak. Kalau kita baca misalnya Wirdul Latif, sholawat di belakangnya Imam Abdullah bin Ali bin Haddad buat sholawatnya gini bunyinya. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah adada ma fi ilmillah, sebanyak yang ada pada ilmunya Allah. Sholawat saya ini sebanyak yang ada pada ilmunya Allah. Adada ma fi ilmillah, sholat wassalaman daimain, sholawat dan salam selamanya. Jadi yang kita baca itu begitu. Adada kulli zarratin alfa marrah, sebanyak jumlah biji yang pernah Allah ciptakan. Alfa marrah, 1000 kali. Waduh, itu begitu tuh. Jadi saya dapat sholawatnya berlipat-lipat. Wah, kok bisa begitu? Ada lagi ulama kalau dulu baca salawat begini, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salawatlah ya Allah, berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad fi kulli waqtin wa hin, di setiap waktu dan masa. Jadi kita minta Allah salawat dari saya ini setiap waktu dan masa. Nah, saya itu bagian begitu. Pandai-pandai main kata-kata. Ada lagi, dari mana ini kata-kata kayak begini? Dulu, ini kunci buat biar kita nih enak, khususnya untuk orang-orang yang udah pengen off, yang udah pengen tamat nih, di end game over gitu ya. Kita biasain amal itu nggak usah yang banyak-banyak. Amal nggak usah banyak-banyak. Yang penting pahalanya gede banget. Mengalami yang amalnya banyak. Benar-benar. Cari pilih amal itu yang gede-gede pahalanya. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi ini ada nenek-nenek lagi zikir, dia kumpulin batu kerikil. Subhanallah, 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 begitu terus. Ntar dihitung, udah berapa nih saya? Udah berapa nih?
Subhanallah, adada ma baina dzalik. Maha subhanallah sebanyak yang engkau ciptakan di antara keduanya. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Maha suci engkau sebanyak yang engkau ciptakan. Subhanallah. Makhluk Allah banyak atau tidak? Segitulah tasbih yang saya baca. Alhamdulillah begitu juga. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada ma baina dzalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar adada ma baina dzalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa fis sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa fil ard. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma baina dzalik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma huwa khaliq. Subhanallah. Sebanyak yang engkau ciptakan. Kita kalau baca sholawat begitu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma huwa khaliq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqa fis sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqa fil ard. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma baina dzalik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma huwa khaliq. Masya Allah. Kayak model udah kita begini, udah kayak nenek-nenek begini, ya Bu ya. Amal nggak usah banyak-banyak. Irit amal, tapi cari yang pahalanya segede alaihi gambreng gitu loh. Ya Pak ya? Ya Pak? Bagaimana ini? Saya mau kasih tahu nih. Istri Nabi SAW bernama Siti Juwairiyah. Nabi Muhammad SAW sedang giliran di rumah Siti Juwairiyah. Malam hari sholat tahajud, terus sampai subuh. Terus Nabi sholat sunnah fajar di rumah, lalu berangkat ke masjid, lalu sholat subuh, zikir-zikir, ngajar, zikir, baca Quran sampai isra, lalu sampai duha. Selesai duha, Nabi keluar, kembali pulang. Tadi Siti Juwairiyah sama Nabi malam itu sholat, terus duduk zikir, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah. Terus zikir dan istighfar, tasbih dan istighfar. Nabi pulang ke rumah, istrinya masih begitu juga, masih pegang, masih zikir terus, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, terus begitu. Nabi heran, Nabi bertanya, engkau begini masih seperti dari semalam tuh, zikir tasbih begini terus? Dijawab, iya ya Rasulullah. Oh, kalau saya hanya baca 3-4 kalimat, 3 kali aja saya baca. Pahala yang kamu baca dari malam sampai siang hari begini cukup. Lebih hebat yang saya baca cuma 3 kali. Apa bacaannya ya Rasul? Nabi membaca
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat kepada Nabi luar biasa. Biasain biasain. Kita selalu bersalawat kepada Nabi. Ada lagi satu kemuliaan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, dikatakan bahwasanya orang yang paling dekat di sisiku di hari kiamat, kata Nabi, aktsaruhum sholatan alaihi, yang paling banyak mereka bersolawat kepadaku. Subhanallah. Orang paling banyak sholawat kepada Nabi, dia orang paling dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Nah, kira-kira kita mau nggak dekat sama Nabi? Kalau dekat sama Nabi, insya Allah, dan orang yang paling berhak untuk minum dari telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah biasain kita kalau solawat nih dalam hati kita, ya Allah sampaikan. Padahal emang disampaikan. Solawat kita itu, kata Nabi SAW, solawat umatku disampaikan kepada ma'rudatun alaiya, kata Nabi. Solawat umatku dikirim kepadaku, diserahkan. Itu disebutin ada malaikat yang ditugaskan, ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, secara perbuatan di luar perbuatan manusia. Jadi ada sistem sendiri. Kalau kita kan kayak model-model file, namanya kayak file ya, simpan file gitu tuh. Di situ ada apa aja data, ada masuk ke situ, itu data sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makin banyak selawat kita kepada Nabi, syukur-syukur ada yang jadi apa? Jadi perhatian Nabi. Siapa sih? Siapa sih di Masjid Al-Amir itu ada yang rajin sholawat sama saya. Sholawatnya baik lagi, nggak mengharapkan apa-apa, hanya tulus. Karena cinta, pengen nyambung cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa sih? Dapat perhatian sama Nabi. Siapa tuh? Syukur-syukur ya Allah, ya Rabbi, syukur-syukur bisa dapat mimpi ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur bisa melihat keindahan wajah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur. Nah, kalau banyak bersalawat kepada Nabi pakai cinta. Ya, tapi jangan cuma cinta-cinta doang. Begitu Nabi dihina, diam aja. Begitu Nabi dihina, dia bilang apa? Ah, Nabi juga penyabar. Cinta kayak begitu. Aku cinta. Kita kalau cinta, heran saya orang sekarang ini. Partainya dihina, ngamuk setengah mati. Calon presidennya dihina, ngamuk, lapor polisi. Calon pejabat dihina, waduh, kelabakan. Giliran Nabi dihina, diam-diam aja. Al-Quran dihina, dibakar diam-diam aja. Allah dihina, diam-diam aja. Subhanallah. Saya nggak habis pikir gitu. Kita minimal kalau ngaku cinta, bahasa cinta itu gila. Cinta itu gila. Jadi cinta itu nggak pakai akal. Kalau udah cerita cinta, akal berlaku. Tergantung kita. Kita jangan tinggal diam. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada mau nanya nggak nih? Silakan. Apabila urusan sholawat, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Di zaman Nabi Muhammad nggak ada Pak Maulid Nabi secara seremonial gini baca barang sejarah Nabi nggak ada. Tapi merayakan Maulid Nabi masing-masing. Nabi Muhammad merayakan Maulidnya dengan puasa hari Senin. Itu puasanya Nabi Muhammad SAW. Hari Senin dan hari Kamis itu nanti amal diserahkan lagi puasa. Umatnya ikut rame-rame. Itu merayakan Maulid mingguan. Kemudian berkembang ke sini. Jadi Maulid Nabi itu tidak diartikan seperti orang merayakan ulang tahun, bukan. Maulid Nabi ini adalah memupuk kecintaan kepada Nabi SAW. Faedahnya apa? Kalau kita khusus tentang Maulid Nabi, kelahiran Nabi, ada asar sahabat sahih, yaitu paman Nabi bernama Ja'far. Ja'far atau Abbas gitu, paman Nabi. Kalau bukan Ja'far, Abbas ya. Tapi ini ceritanya sahih. Begitu Abu Lahab, paman Nabi juga di Abu Lahab, mati. Abu Lahab dapat vonis dari Allah masuk neraka jahanam. Saya selanara dan masuk neraka jahanam. Abu Lahab. Adiknya ini bertanya-tanya, aduh, ini abang gue gimana ya? Kayaknya di alam kuburnya gawat deh, karena dia divonis masuk neraka jahanam. Tiba-tiba dia dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa. Begitu dia berjumpa dengan Abu Lahab, ditanya, "Bang, gimana kondisi ente di kuburan, di alam kubur, alam barzakh? Ente kan divonis masuk neraka jahanam nih, gimana nih?" Langsung dia jawab, "Aduh, hancur gua." Inilah bahasanya kita hancur gua, disiksa gua siap malam. Bener, cuman untung aja, kata dia. Untung kenapa? Di malam Senin sampai hari Senin itu saya dapat keringanan azab, kata Abu Lahab. Kok bisa keringanan azab? Kan itu udah divonis masuk neraka jahanam. Iya, itu ternyata saya dulu pernah memerdekakan budak saya karena saya senang kelahirannya Muhammad. Karena Abu Lahab ini menaruh iba kepada keponakannya, karena adanya meninggal duluan, Sayyidina Abdullah meninggal duluan, dia ini merasa, aduh kesian nih ponakan gue. Akhirnya dia bilang begini, budak-budaknya kan banyak, wahai budak-budakku, kalau engkau lihat Aminah, Siti Aminah sudah lahir, melahirkan anaknya, segera beritakan kepada saya. Subhanallah. Di satu malam salah satu budaknya bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Siapa namanya? Suwaibah Al-Aslamiyah. Dia lihat di rumah Siti Aminah rame, dia lihat tidak ada bayi laki-laki lahir. Dia buru-buru langsung pulang ke rumah Abu Lahab. Dia katakan kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, ya Sayyidi ya Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, inna bina akhika qad ulid." Sesungguhnya kau punya keponakan sudah lahir malam ini, laki-laki. Begitu Abu Lahab
gara-gara bahagia. Buktinya saya pernikahan muda, buktinya saya foto kontak, ternyata itu dicatat sama Allah. Pernah bahagia memuliakan nabinya itu, walaupun masih kecil, ternyata dihitung. Dan itu menjadi yukhaffafu anhul azab, diringankan untuknya azab. Subhanallah, Allah vonis dari Allah neraka jahanam, masih dapat keringanan azab berkat bahagia dengan maulid Nabi. Bagaimana kita umatnya? Kafir enggak, cinta dia. Makanya lagi kita mengingat maulid Nabi, kita bahagia. Syukur-syukur kita bisa ikut sedekah, syukur-syukur kita bisa ikut. Kalau ada maulid Nabi jadi tetangga sebelah, buru-buru saya airnya ya, saya kambingnya ya. Saya kalau yang jabatannya kayak dikit, ya jangan kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab ada orang. Kita ayam dulu, maulid Nabi ayam ya. Ya udah gak apa-apa dah, yang penting ikhlas, betul gak? Yang penting ikhlas, semampunya adanya begitu ya udah kerjain. Kalau nggak bisa, kalau nggak dapat kambing ya sapi gak apa-apa dah. Apa adanya? Ya udah dah, saya uploadnya, saya sound systemnya, saya ikut patungan di tendanya. Ya saya cuma bisa sedikit doang nih, nggak punya duit, saya ikut kerjain deh jadi panitia. Apa-apa, ikutan tunjukkan rasa cintamu kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab jadi bukti untuk kita semua. Lu kita yang cinta kelahiran, makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang nggak cinta dengan kelahiran Nabi, terus dikait-kaitkan dengan wafatnya Nabi. Ya wafat Nabi jangan diingat. Yang kita ingat lahirnya. Wafat Nabi kita sedih. Kita sedih saudara sekalian. Sahabat Nabi dulu